Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur di siang hari ini kita diperkenankan Allah berkumpul di tempat yang indah ini, yang kita disambut dengan angin yang Masya Allah ya, yang menyejukkan. Dan kita sembari menunggu makan siang. Nanti kita makan siangnya Bapak Ibu mohon maaf ya, kita harus berpindah karena tempat ini tidak boleh dijadikan sebagai tempat makan, tapi boleh untuk berkumpul. Ya, nanti kita akan berpindah kurang lebih sekitar 20 menit lagi setelah kita bertausiah. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, kesehatan, ya nikmat kekuatan, nikmat harta, dan nikmat yang paling utama nikmat hidayah. Dan juga kita bersyukur kita telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan tujuan dari safar kita, yaitu umrah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah umrah kita. Di sini di waktu yang singkat ini izinkan saya menyampaikan ya tentang tanda umrah kita mabrurah atau tidak. Tanda umrah kita diterima atau tidak. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya ditanya apakah umrah kita diterima, kira-kira bisa jawab nggak? Apakah umrah kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa jawab nggak? Oh, diterima Ustadz, atau nggak diterima? Pertanyaan saya, kita bisa tahu nggak? Bapak Ibu bisa tahu nggak ibadah umrahnya diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima Allah? Halo, ada yang bisa tahu? Baik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa tahu apakah ibadah umrah kita benar-benar diterima Allah atau tidak, kita nggak bisa tahu. Karena ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa berusaha untuk ya memenuhi agar ibadah umrah kita ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tandanya Bapak Ibu sekalian? Ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak, umrah kita diterima atau tidak? Yang pertama tentunya adalah selama pelaksanaan kita tidak melakukan ibadah ini kecuali kita selalu berusaha untuk mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sekedar jalan-jalan, bukan untuk belanja-belanja, bukan untuk pamer-pamer dan yang semisalnya, tapi benar-benar kita berusaha untuk apa? Ikhlas. Kita lakukan ini semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak peduli dengan perkataan manusia, pandangan manusia, ucapan manusia. Tapi yang paling kita pedulikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini penting ya, meskipun sebenarnya ini harusnya di awal sebelum keberangkatan. Di antara tanda umrah kita diterima adalah apabila kita mengumpulkan biaya atau dana, ya itu dari biaya atau dana yang halal. Bukan yang haram, bukan dari hasil merampok, mencuri, korupsi, dan yang semisalnya. Jadi kita mengambil uang atau dana dari usaha kita yang halal, ya, dari pekerjaan kita yang halal, maka itulah yang diantara bisa menyebabkan ibadah umrah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, ya, karena Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-thayyib, maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, apabila kita ini berangkat umrah dengan hasil uang yang tidak halal, maka sebenarnya sangat besar peluangnya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus yang halal. Nah, kemudian yang ketiga, tanda Allah menerima amal ibadah kita adalah yakni dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, wa min alamati, ya, dan di antara alamat atau tanda, ya, qabulil ibadah,
diterimanya ibadah kita adalah apa? Adalah al-hasanah ba'daha, yaitu kita berbuat kebaikan setelahnya. Artinya setelah kita melaksanakan ketaatan, dilanjutkan dengan ketaatan yang lain. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, apabila kita selesai umroh, kita semakin semangat untuk sholat, semakin semangat untuk ngaji, baca Quran, semakin semangat untuk berbuat amal ketaatan yang lain, itu tanda Allah menerima amal kita. Tapi, kalau misalnya kita selesai umroh, kita malah malas-malesan, kita enggan untuk beribadah, kita malas untuk sholat lagi atau melakukan amal-amal ketaatan, ya, maka ini diantara tanda ternyata amal ibadah kita tidak memberikan pengaruh, dan itu tanda yang besar ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu coba perhatikan, setelah kita umroh kita semakin bersemangat tidak untuk beribadah. Memang kita capek. Capek itu beda ya, itu masalah fisik. Artinya setelah fisik kita sudah kembali fit, kita kembali bersemangat untuk beribadah lagi, ya. Jadi adalah al-hasanah ba'daha, yaitu kebaikan yang kita lakukan setelahnya. Kemudian yang keempat, ya, di antara tanda Allah menerima amal ibadah kita adalah kita menjauhi amal-amal keburukan, amal-amal kemaksiatan, amal-amal apalagi kesyirikan dan kebid'ahan, baik di tengah pelaksanaan ataupun setelah pelaksanaan. Maksudnya di tengah pelaksanaan adalah ketika kita sedang beribadah atau safar, kita tidak banyak atau kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang jelek. Misalnya gibahi orang, ngomongin orang, atau kita misalnya meso-meso ya kalau kata orang Surabaya, atau kita banyak, intinya kita itu banyak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Baik selama pelaksanaan ataupun ketika kita sudah balik. Ya, apabila kita banyak jatuh kepada perbuatan yang buruk, maka itu diantara tanda bahwa ibadah kita ini sepertinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yakni diantara tanda Allah menerima ibadah kita adalah apabila selama pelaksanaan kita menyertai dengan ta'zim, pengagungan atas syiar-syiar Allah. Ya. Jadi mengagungkan ya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di tempat yang istimewa, tempat yang penuh dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat sama Ka'bah. Ya, kemudian kita juga berada di tempat di situ ada Multazam, ada Maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail, kemudian ada Safa Marwa, kemudian kita berada di Masjidil Haram yang mana apabila ibadah 100.000 kali lipat, kita juga berada di tanah haram yang juga diganjal 100.000 kali lipat. Artinya orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dia memuliakannya, menjaga kehormatannya dengan menjaga tidak berbuat kemaksiatan, keburukan, tidak merendahkan, meremehkan dan melecehkan. Kemudian juga mempergunakan momen-momennya misalnya untuk beribadah, untuk banyak doa. Itu termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan takut apabila melakukan keburukan di sini, manakala Allah mengganjar kita dengan pahala bertingkat, maka demikian pula ketika maksiat, itu juga Allah akan mengganjar dengan dosa yang bisa jadi juga berkali-kali lipat, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah sebagian dari tanda-tanda umrah kita diterima atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita istiqomah setelah umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Apa itu al-yakin? Kematian. Ya. Sebagian orang ada yang keliru mengartikan yakin itu keyakinan. Kalau sudah yakin, udah nggak perlu lagi beribadah. Seakan-akan bahwasanya kalau sudah yakin, dia dianggap sudah berada di tingkatan yang paling tinggi. Mi, bisa duduk sini, Mi? Duduk sini. Boleh duduk sini. Mungkin ibu-ibu yang ada tempat kosong bisa diberikan kesempatan. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menerangkan bahwasanya maksud al-yakin adalah kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah sampai datangnya al-maut, sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia. Oleh karenanya Bapak Ibu, meskipun kita sudah selesai umroh, kita sudah pulang ke tanah air, ibadah tetap berjalan. Salat masih tetap harus ditegakkan. Ya.
Kemudian baca Al-Quran juga masih tetap harus dijalankan. Sedekah juga demikian. Amal-amal ketaatan masih tetap terus ditegakkan sampai kita meninggal dunia. Ya, ada ucapan yang menarik Bapak Ibu sekalian ya. Ada ucapan seorang penyair yang menyatakan al-hayatu baina kusaini. Hidup itu ibaratnya seperti di antara dua tanda kurung. Kita tahu ya Bapak Ibu yang namanya tanda kurung ya. Nah, jadi al-kusul awal huwa al-wiladah. Tanda kurung pertama itu adalah kelahiranmu. Kelahiran kita. Wal kusul tsani al-maut. Tanda kurung yang kedua adalah kematian. Ya, maka faktub bainahuma jumlatan mufidah. Karena itu tulislah di antara dua tanda kurung itu sesuatu yang bermanfaat. Maka kita yang paling penting dari kehidupan kita yang diibaratkan dengan dua tanda kurung adalah apa? Yang berada di antara tanda kurung. Karena sebelum kita lahir dan setelah kita mati itu semua tidak lagi berguna dan bermanfaat. Kecuali apa yang kita tinggalkan di muka bumi ini, yaitu dari amal-amal soleh kita. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di antara cara kita untuk bisa istiqomah adalah terus kita menjaga hati kita agar tetap ikhlas, dan terus kita mengupgrade ilmu kita agar ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ingat ya Bapak Ibu, mengikuti tuntunan Nabi itu lebih sederhana daripada ketika kita mengikuti amal-amal ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ya, mengikuti tuntunan Nabi itu lebih sederhana sebenarnya. Contoh misalnya, Bapak Ibu ketika habis sholat, apabila mengikuti zikir yang diajarkan oleh Nabi, itu sederhana. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita mengikuti wirid-wirid yang dibuat oleh manusia, itu memberatkan. Kita diminta untuk baca ya Ghafur 4.500 kali, ya Rahman 7.700 kali. Itu semua adalah amal-amal yang hanya memberatkan dan ujung-ujungnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya mengikuti sunnah Nabi SAW itu sebenarnya tidak susah. Hanya saja syaitan berusaha untuk memalingkan dan membuat kita berat. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena kita seringkali itu yang menjadi penyakit kita adalah niat. Contoh Bapak Ibu ya. Kenapa sih orang melaksanakan sunnah Nabi itu kok berasa lebih berat? Karena memang orang-orang seperti ini itu yang lebih besar godaannya oleh syaitan. Sementara orang-orang yang mereka itu tidak mengikuti sunnah itu malah diperindah amalnya. Dan kemudian seringkali diarahkan kepada amal-amal yang tentunya dibuat-buat atau diada-adakan. Dan itu tujuannya dunia. Coba Bapak Ibu bisa memperhatikan ya. Ini ada sebuah kisah nyata, ada seseorang yang menceritakan ke saya. Dia tinggalnya di Bangil. Dia pernah bilang, ya, dia datang ke intinya seorang yang diustadkan atau dikiaikan atau dihabibkan di sana. Dia cuma minta, Beb, saya ingin usaha saya sukses, tolong berikan saya amal, wirid. Akhirnya dikasih wirid. Ente baca ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, yang maha kaya, yang maha kaya, yang maha kaya, setiap jam 9 pagi, 9.999 kali, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus di jam 9 pas, pagi dan malam. Diamalkan. Ya, setiap jam 9 membaca ya Ghani 9.999 kali. Coba Bapak Ibu perhatikan, menyebut nama Allah memang suatu hal yang dianjurkan, apalagi ketika kita berdoa. Kita dianjurkan untuk menyebut nama Allah. Ya, tapi mengkhususkan kenapa harus ya Ghani? Kenapa harus dengan bilangan 9.999 kali? Kenapa harus jam 9 pagi dan jam 9 malam? Berarti ini adalah membuat-buat aturan yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Sehingga aturan-aturan yang seperti ini tentunya adalah suatu hal yang diada-adakan. Ya. Kemudian coba perhatikan tujuannya apa sih? Orang itu mau mengamalkan meskipun berat. Tujuannya dunia supaya supaya usahanya sukses. Ternyata dia berzikir supaya amalnya, usahanya sukses. Kebanyakan orang-orang ini Bapak Ibu sekalian, tujuannya nggak lepas dari duniawi. Ya, supaya naik pangkat, naik jabatan, minta wirid. Supaya bisa mendapatkan ini, maka minta bacaan-bacaan. Nah, ini semua tentunya adalah seakan-akan kita
mempergunakan sesuatu yang mahal ya, karena kalimat-kalimat thayyibah, apalagi yang mengandung nama Allah, itu sesuatu yang mulia, yang tinggi, tidak sepatutnya digunakan untuk meraih sesuatu yang rendah. Yang ada di dunia ini semuanya rendah. Karenanya pelajarannya adalah kita harus belajar untuk mencari sesuatu yang paling tinggi, yaitu sesuatu yang ada di sisi Allah di akhirat. Ya, yaitu kita tujuannya adalah untuk mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar mencari dunia. Dunia boleh kita cari tapi secukupnya dan seperlunya. Siapa yang tujuannya akhirat yang paling utama, dunia akan ikut. Tapi siapa yang tujuannya dunia, dunia kadang-kadang nggak dapat, akhiratnya apalagi. Ya. Nah, oleh karenanya di sini yang paling berat bagi kita adalah niat, meluruskan niat. Itu yang paling berat. Nah, oleh karenanya apabila kita ingin istiqomah, maka inti dari keistiqomahan itu adalah di dalam hati, adalah niat. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah kita nggak bisa istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya banyak doa kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan. Makanya 17 kali dalam sehari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Nabi kita yang mulia alaihi wassalam yang udah dijamin surga. Ya, diberikan Al-Kautsar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi ketika sholat sampai kakinya bengkak. Makanya ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya, ya Rasulullah, engkau udah dijamin surga, kenapa harus beribadah sampai kakinya bengkak? Maka Nabi menjawab, apa? Ya, bukankah ya aku itu hanya menginginkan untuk menjadi abdan syakura, hamba Allah yang bersyukur. Semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur, semakin besar ya amal ketaatannya. Karena amal ketaatan kita ini itu nggak bisa dipakai buat membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Bapak Ibu kita diberikan usia 1 juta tahun, kita gunakan usia kita 1 juta tahun untuk beribadah non-stop 24 jam untuk Allah, kemudian diganjar dengan surga, nggak akan bisa menggantikan atau membeli surganya Allah. Apalagi kita cuma hidup di dunia cuman paling 50, 60 tahun, 70 tahun. Itu juga diiringi dengan kemaksiatan, ya. Nah, oleh karenanya kita masuk surga sebenarnya bukan karena semata-mata amal kita, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau Allah nggak sayang sama kita, maka niscaya kita nggak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nabi kita juga mengajarkan kepada kita dan beliau praktekkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya. Beliau meminta kepada Allah untuk apa? Untuk meneguhkan hati di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi. Kemudian coba kita perhatikan Nabi ketika mengajarkan Mu'adz bin Jabal, doa yang dibaca selepas salam. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi juga baca enggak? Baca. Apa arti doanya itu? Ya Allah, tolonglah aku untuk apa? Untuk bersyukur kepadamu, untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik. Ternyata Nabi saja untuk bisa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik butuh pertolongan dari Allah. Lantas siapa kita? Artinya kita harusnya lebih butuh lagi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita jumawa, jangan pernah kita merasa berputus asa. Karenanya di antara hal yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ini juga di antara tanda ibadah kita diterima atau tidak adalah kita istizghar wa istiqlal, menganggap ibadah kita kecil dan sedikit, bukan menganggap ibadah kita besar. Wah, saya udah umroh, udah ngeluarin uang banyak, saya udah melakukan ini dan itu. Kemudian dia jumawa, dia berpuas-puas. Ini di antara tanda ujub dan tanda ibadahnya tidak diterima. Tapi kalau dia merasa ibadahnya kecil, ibadahnya sedikit, masih kurang, akhirnya dia terus bersemangat untuk terus apa? Menutupi kurangnya ibadahnya. Dan dia terus bersemangat. Karenanya Bapak Ibu, setelah kita pulang dari tanah suci, kembali ke tanah air, kalau kita merasakan ada kerinduan, itu berarti tanda keimanan kita. Dan tanda kerinduan itulah yang seharusnya membuat kita terus berazam, bertekad, berkeinginan untuk bisa kembali lagi ke tempat yang istimewa ini. Di antaranya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Bapak Ibu hadir ke sini bukan karena punya uang, bukan karena sehat, tapi Allah yang memilih Bapak Ibu semua. Karenanya sangat mungkin Allah akan memilih kembali Bapak Ibu untuk bisa kembali lagi ke tanah suci. Semoga kita ya diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali ke tanah suci, untuk bisa ya mempergunakan momen-momen yang ada di sini, karena ini adalah kemudahan yang Allah berikan untuk bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kampung halaman kita.
Mungkin ini ya Bapak Ibu sekalian ya, karena ya sudah hampir 20 menit ya. Kita diberikan waktu kurang lebih maksimal setengah jam. Ya. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan dari Bapak-bapak Ibu sekalian ya, sembari kita menunggu makanan kita ready atau siap. Jadi kita tinggal turun langsung langsung makan insya Allah. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Ini ada 2 mikrofon nih. Ya, El silakan. El mau bertanya? Oh enggak. Fadal. Langsung ngomong aja. Tes 1 2 3. Bapak Ibu, ini makan siangnya mau melantai atau mau pakai meja kursi? Kalau di sini berpaduan ini lantai. Tapi kalau mau pakai kursi, pakai meja, 4 5 nanti di sana. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, informasinya kata Ustadz Wahidin, kalau ingin makan melantai di sini boleh, tapi nanti dipasang sufro ya. Kalau ingin makan di atas meja yang mungkin sulit untuk duduk, ya ketika makan duduk di atas lantai ada meja kursi yang mungkin sedikit lebih nyaman untuk yang udah sepuh. Kira-kira Bapak Ibu lebih milih yang mana? Yang melantai atau yang meja? Nah, kalau bisa kita bareng-bareng Bapak Ibu sekalian, ya. Maksudnya di tempat yang sama. Ya, jadi kalau semua di sini atau semua di meja makan, semua di meja makan. Bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu? Kalau kita ngelihat ada yang sepuh, kita lebih baik di itu aja, meja aja ya. Karena yang muda insya Allah melantai bisa, duduk di kursi juga bisa. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ya ini alhamdulillah sepertinya makan entar lagi udah mau siap. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau yang mau disampaikan? Iya. Baik, ya sepertinya sudah lapar semua ya. Mungkin sembari makan, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kita entar lagi pindah ke tempat yang ada mejanya. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita model makannya satu nampan ya. Satu nampan berapa orang Ustaz? Satu nampan berapa orang? Satu nampan berempat. Wih, Masya Allah. Jadi harus habis ya. Ya minimal lauknya yang dihabiskan. Kalau nggak kuat, nggak habis, nanti bisa dikasih yang muda-muda ini. Ya, yang muda-muda kayak beliau. Salah ya. Jadi nanti bisa dibantu untuk dihabiskan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ustadz Wahidin. Ustadz, udah siap? Enggak, makanannya udah siap? Siap ya? Sekarang? Siap ya? Oke, Bapak Ibu sekarang kita bisa ke sana ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.